Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairinisa Salsabila. Saya dari Prodi KPI 3B. Di sini saya akan menjalankan tugas UAS dari mata kuliah Sejarah Dakwah dan Peradaban Islam. Materi yang akan kita bahas ialah Islam dan perkembangan sistem kekhalifahan. Yuk mari kita bahas materinya sama-sama. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas tentang konsep dan dasar-dasar sistem kekhalifahan. Konsep dan dasar-dasar ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu adalah definisi dan makna kekhalifahan. Yang kedua, landasan teologis kekhalifahan. Dan yang ketiga ialah prinsip dan dasar-dasar kekhalifahan. Yang pertama, mari kita bahas tentang definisi dan makna kekhalifahan. Apa sih definisi itu? Kekhalifahan atau khilafah secara etimologi berasal dari kata khalafah yang berarti menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang sebelumnya. Dalam konteks Islam, kekhalifahan merupakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada syariat Islam, di mana pemimpinnya disebut sebagai khalifah yang berperan sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin negara. Sistem ini menekankan pada kesatuan antara aspek spiritual dan temporal dalam kepemimpinan. Nah, udah pada dengarkan apa itu definisi dan makna kekhalifahan? Selanjutnya kita akan membahas tentang landasan teologis kekhalifahan. Sistem kekhalifahan memiliki landasan kuat dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran menyebutkan konsep khalifah dalam beberapa ayat, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 30, yang berbicara tentang pengangkatan manusia sebagai khalifah di bumi. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak yang membahas tentang kepemimpinan dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya. Landasan teologis ini menjadi dasar legitimasi dan pedoman dalam pelaksanaan sistem kekhalifahan. Oke, udah tah? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dan dasar-dasar kekhalifahan. Prinsip ini dibagi lagi menjadi 4 loh. Yang pertama ada syura atau yang biasa disebut musyawarah. Yang kedua ini ada keadilan. Yang ketiga ada amanah dan tanggung jawab. Yang keempat ada kemaslahatan umat. Mari kita bahas satu-satu. Syura. Prinsip musyawarah menjadi salah satu pilar utama dalam sistem kekhalifahan. Keputusan-keputusan penting harus diambil melalui proses musyawarah dengan melibatkan tokoh masyarakat dan ahli berbagai bidang. Praktik ini sudah dimulai sejak masa Khulafaur Rasyidin dan terus berlanjut dalam berbagai bentuk sepanjang sejarah kekhalifahan. Keadilan. Sistem kekhalifahan menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Khalifah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak-haknya dan diperlakukan secara adil tanpa memandang latar belakang, agama, suku, atau status sosial. Amanah dan tanggung jawab. Kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip ini menjadi landasan etis yang mengatur perilaku dan kebijakan para khalifah. Kemaslahatan umat. Setiap kebijakan dan keputusan dalam sistem kekhalifahan harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umat. Prinsip ini menjadi parameter utama dalam menilai keberhasilan sebuah kepemimpinan. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi tentang perkembangan historis kekhalifahan. Yang pertama itu ada era Khulafaur Rasyidin. Siapa sih yang nggak tahu era Khulafaur Rasyidin ini? Di era ini dimulai pada tahun 632 Masehi sampai 661 Masehi. Era ini dimulai dengan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini dipilih melalui musyawarah di Saqifah Bani Saidah. Ya, di sini Abu Bakar As-Siddiq itu menjabat dari tahun 632 Masehi hingga tahun 634 Masehi. Kemudian yang kedua ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini menjabat dari 634 Masehi hingga 644 Masehi. Kemudian yang ketiga ini ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini menjabat dari tahun 644 Masehi hingga tahun 656 Masehi. Kemudian yang terakhir ini ada Ali bin Abi Thalib.
Ali bin Abi Thalib ini menjabat dari tahun 656 Masehi hingga tahun 661 Masehi. Kemudian setelah era Khulafaur Rasyidin ini ada dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini berdiri dari tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi. Yang pertama itu ada periode pembentukan. Yang kedua itu ada periode ekspansi. Yang ketiga itu pencapaian budaya dan arsitektur. Periode pembentukan ini dimulai dari tahun 662 hingga 685 Masehi. Yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan sistem monarki herediter. Yang kedua, memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus. Yang ketiga, mengembangkan sistem pos dan komunikasi. Dan yang terakhir, melakukan reformasi sistem militer. Periode ekspansi dimulai dari tahun 685 hingga 725 Masehi. Yang pertama, perluasan wilayah hingga ke Spanyol dan Asia Tengah. Yang kedua, pengembangan sistem administrasi berbasis dewan atau diwan. Yang ketiga, ada Arabisasi bahasa administrasi. Dan yang keempat, pembangunan infrastruktur skala besar. Dan yang terakhir ini ada pencapaian budaya dan arsitektur. Pertama, pembangunan Masjid Umayyah di Damaskus. Dan yang kedua, pengembangan seni kaligrafi dan arsitektur Islam. Yang ketiga, penerjemahan karya-karya ilmiah Yunani ke bahasa Arab. Dan yang terakhir, ada pengembangan sistem pendidikan formal. Selanjutnya, setelah dinasti Umayyah ini ada dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini berdiri dari tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Yang pertama ini ada di era keemasan, yang kedua perkembangan ilmu pengetahuan, dan yang ketiga ini ada sistem administratif dan ekonomi. Era keemasan ini dimulai dari tahun 750 hingga 847 Masehi. Yang pertama ada pemindahan pusat pemerintahan ke Baghdad. Kemudian yang kedua ada pengembangan pusat-pusat ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada pendirian Baitul Hikmah. Dan yang terakhir ada kemajuan dalam bidang sains, filsafat, dan sastra. Selanjutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada munculnya ilmuwan besar seperti Al-Khwarizmi, Al-Razi, dan Ibnu Sina. Kemudian yang kedua ada pengembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada penerjemahan dan pengembangan karya-karya ilmiah. Dan yang terakhir ada pembangunan perpustakaan dan observatorium. Dan yang terakhir ini ada sistem administratif dan ekonomi. Yang pertama itu pengembangan sistem birokrasi yang kompleks. Yang kedua pembentukan sistem perdagangan internasional. Yang ketiga ada pengembangan teknologi pertanian dan irigasi. Dan yang terakhir ada standarisasi mata uang dan sistem keuangan. Dan selanjutnya era yang terakhir ini ada di era Kesultanan. Era Kesultanan ini dimulai dari tahun 1258 hingga tahun 1924. Yang pertama ini ada di Kesultanan Mamluk. Kesultanan Mamluk ini dimulai dari 1250 hingga tahun 1517. Kemudian yang kedua ini ada di Kesultanan Utsmaniyah. Kesultanan Utsmaniyah ini dimulai dari 1299 hingga 1924. Sekian, terima kasih pembahasan dari saya. Kurang dan kurangnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.